Hai guys, channel ini isinya spoiler dan alur cerita dari novel karya or Better Yet Back. Buat kalian pecinta spoiler yang kepo sama novel ini dan gak sempat buat baca manualnya, kalian bisa nonton aja di sini. Jadi jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, langsung aja. Di chapter ini, Layla nganterin Paman Bill buat balik kampung karena kakak laki-laki Paman Bill ini meninggal dunia. Jadi Paman Bill ambil cuti beberapa hari buat ke kampung halamannya. Dia sedih karena ninggalin Layla yang dianggap masih gadis kecil sendirian di pondok. Jadi Paman Bill ini sebelum berangkat ngasih petuah gitulah ke Layla. Kayak jangan lupa kunci pintu, jaga kesehatan, hati-hati, jangan lupa makan dan istirahat dan lain-lain. Ya pokoknya Paman Bill ini khawatir udah kayak seorang ayah ke anak gadisnya gitu. Padahal dia cuma pergi beberapa hari, tapi laganya udah kayak mau pergi berbulan-bulan. Bahkan sampai ngingetin kalau ada senapan di pondok yang bisa Layla pakai kalau ada sesuatu. Terus sampailah di gerbang kan. Sebelum berangkat, Paman Bill nanya nih dan mastiin apa ada sesuatu yang terjadi waktu pesta. Karena belakangan ini Kyle jarang main sama Layla. Dan Layla bilang gak ada apa-apa yang terjadi karena mereka berdua sama-sama sibuk aja, makanya jarang main. Setelah itu Paman Bill pun pergi sambil tetap noleh ke belakang lihat Layla dan ngulangin nasihatnya. Ya gimana ya, Paman Bill tuh sayang banget kan ke Layla, jadi dia khawatir. Dan Layla pun cuma bisa senyum dan melambaikan tangan aja. Singkat cerita, Kyle lagi curhat sama merpati putih punya Layla yang namanya Phoebe. Kyle curhat ke Phoebe kalau Layla kayaknya ngehindarin Kyle karena dia udah ninggalin Layla di pesta sebelumnya. Kyle juga dapat kabar dari Layla kalau Paman Bill bakal balik kampung dan Layla bakal sendirian di pondok. Setelah Layla ngirim pesan ke Kyle lewat Phoebe, Layla bilang selama beberapa hari dia mau ngabisin waktunya di perpustakaan, nginap di rumah temennya, ke pusat kota, sibuk kerja di kebun, dan lain-lain. Awalnya Kyle oke-oke aja, cuman sekarang dia sadar kalau itu cuma alasan Layla aja karena Layla gak mau ketemu Kyle. Sebenarnya Kyle sadar kok, misal dia ada di posisi Layla, dia juga bakal ngelakuin hal yang sama. Toh dia sendiri yang janji mau jagain Layla di pesta, tapi malah pergi ninggalin Layla. Jujur Li, Kyle ini udah ngejar Layla, tapi ternyata gak keburu kan. Yang lucunya selama Kyle curhat, si Phoebe ini cuma asing makan aja gak dengerin Kyle. Nah pas makan burungnya habis, si Phoebe malah langsung terbang. Gak berapa lama, Kyle langsung keluar kamar, terus buru-buru naik sepeda. Bahkan sampai keringetnya ngucur gitu. Selama di perjalanan, dia cuma mikirin Layla aja. Pas sampai di pondok, dia ngelihat Layla yang lagi jemur selimut. Nah di situ baru Kyle ngerasa lega. Akhirnya mereka berdua pun punya kesempatan buat ngobrol. Kyle minta maaf ke Layla soal pesta sebelumnya. Tapi Layla bilang kalau Kyle gak perlu minta maaf. Justru Layla yang harusnya minta maaf ke Kyle karena udah bohongin dia. Seperti cerita klise biasanya, dua orang ini saling ngelempar maaf-maafan gitu. Sampai akhirnya Layla ngejelasin alasan dia ngehindar dari Kyle. Katanya meskipun mereka berdua temen, tapi kayaknya kita perlu lebih banyak ruang pribadi. Intinya jangan sering-sering ketemu gitu. Dengar hal itu, muka Kyle kelihatan gak seneng gitu. Sebenarnya Layla ini gak marah ataupun kesal soal pestanya. Cuman malam itu Layla jadi sadar kalau ada gap antara mereka berdua. Meskipun sebelumnya bodo amat sama hal ini, tapi Layla makin sadar kalau Kyle ini dari keluarga terpandang dan gak cocok bergaul sama Layla. Apalagi dia anak dokter terkenal. Sebelumnya Layla ngelihat Kyle kan di aula pesta sebelum dia pergi. Nah di situ Layla mikir dunia yang dia lihat di aula pesta mewah itu berbeda sama dunianya. Selama Layla pergi ninggalin pesta, dia mikir kalau Kyle bukan lagi anak yang biasa main sama dia. Di perjalanan pulang, Layla nyekerkan dan nenteng heels di tangannya. Dia bertanya-tanya kayak kenapa sih anak-anak harus nunggu dewasa. Pokoknya di sini Layla banyak merenung dan mikir macam-macam hal yang menjadikan. Sampai akhirnya dia ngambil keputusan kalau dia harus nerima jalan apapun yang dipilih Kyle. Kyle yang dengar cerita Layla itu nyoba jawab pelan-pelan dan sebisa mungkin buat tenang. Dia nanya ke Layla, kamu sadar gak sih yang kamu bicarain itu gak masuk akal? Kalau kita saling menyukai, terus kenapa harus ada ruang di antara kita? Kata Layla, karena cuman itu caranya biar persahabatan mereka gak hancur. Terus Kyle nanya lagi, kamu pikir aku akan kehilanganmu? Ini kita lagi ngomongin kita sendiri loh. Persahabatan kita gak akan pernah berakhir Layla.
Aku gak bakal pernah kehilangan kamu. Aku gak bakal biarin ada jarak di antara kita. Kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Pokoknya di sini Kyle udah mulai naik tensinya. Dia sampai ngebanting gelas ke atas meja sambil ngepalin tinjunya. Sebenarnya Layla mau ngomong sesuatu, cuman gak sanggup. Pikirnya udah saatnya mereka berdua jadi orang dewasa. Di sisi lain, Matthias, Riyad, dan Claudine lagi ngumpul di kamar Matthias. Riyad lagi baca koran, Claudine lagi menyulam, dan Matthias lagi asik baca buku. Karena ngantuk, Riyad nyoba ngobrol nih. Nanya ke Matthias, kenapa Matthias gak keluar dari militer dan fokus aja sama urusan keluarga. Kata Matthias sih, 1-2 tahun di militer gak buruk kok. Ya iya sih, ini udah jadi tradisi keluarga Gerhard. Apalagi Matthias bakal jadi Duke Gerhard yang paling sempurna. Jadi masuk militer itu hal yang wajar. Sementara itu, burung kenari peliharaan Matthias keluar dari sangkarnya terus terbang dan bertengger di buku yang dibaca Matthias. Matthias senyum-senyum seolah kicauan burung itu mirip burung yang lagi ngobrol sama dia. Riyad takjub ngeliat kelakuan Matthias itu, secara kan Matthias hobi berburu burung dan udah ngeburu banyak burung. Riyad nyeletuk lagi dan bilang dia berharap kalau burung itu betina karena kalau jantan itu bakal menjijikkan, sambil minta pendapat Claudine. Tapi dibalas sama Claudine kalau nyanyian burung paling indah adalah burung jantan. Kata Riyad bakal merinding ngeliat dua laki-laki saling berinteraksi. Maksudnya tuh Matthias kan cowok nih. Kalau misal burung jantan kan cowok juga, jadinya cowok versus cowok. Ngerti kan maksudnya? Ngerti lah, masa nggak ngerti? Sedangkan Matthias malah gak ngerasa keganggu soal burungnya, dia ngebiarin burungnya naik ke tangan, bahu sampai ke rambutnya. Malah Matthias gak ngebalik lembar bukunya sampai si burung pergi dari bukunya. Tanpa basa-basi lagi, Riyad ngasih saran supaya Claudine pakai dress kuning ke pesta pertunangan nanti. Siapa tahu Matthias bakal suka sama dia, kayak rasa sukanya ke burung kenari berwarna kuning itu. Malah dijawab kalau Claudine gak mau karena dia benci warna kuning. Karena warna kuning itu norak. Ada obrolan lagi dari Riyad. Kalau Claudine bakal ngalahin putri kekaisaran. Alasannya karena Kaisar Berg ini pengen banget Matthias jadi menantunya. Apalagi putri kaisar ini cantik banget. Makanya Claudine yang statusnya calon duchess sejak kecil jadi ngerasa terancam sama putri kaisar itu. Meskipun pada akhirnya Claudine lah yang menang, yang pasti dia bukan menang karena cinta ya. Jadi keluarga Gerhard ini punya sejarah yang lebih panjang dibanding keluarga kekaisaran. Belum lagi lebih banyak kekayaan dan kehormatan, apalagi masalah reputasi. Sedangkan Claudine berani nih satu-satunya anak dari bangsawan bergengsi yang gak punya penerus. Silsilah keluarganya mengesankan dan maharnya juga besar. Jadi dari sudut pandang manapun, hubungan kedua keluarga ini saling menguntungkan. Terlepas dari itu, hal yang penting bagi Claudine adalah saat upacara pertunangan nanti, namanya akan lebih tinggi dibanding putri kekaisaran. Dan pemikiran itu bikin Claudine senang dan merasa bisa mencintai segala sesuatu di dunia ini, termasuk burung kecil yang konyol itu. Matthias berencana buat kerja di vilanya sampai jam makan malam, tapi dia nggak sadar dia ada di jalan menuju pondok tukang kebun. Dia sempat mikir, padahal sebelumnya berjalan dengan lancar, dan semuanya bisa diatasi setelah ngeliat air mata Layla. Karena gerah, dia ngelonggarin dasinya dan ngebuka kancing kemejanya dan buru-buru dan lebih kasar. Makin hari emosinya makin sulit dikendalikan dan Matthias mulai muak sama hal itu. Matthias pengen segala sesuatunya ada di tempat yang seharusnya, termasuk emosinya ini. Ya inilah alasan kenapa Matthias gak pengen terobsesi sama wanita. Bagi dia, hasrat itu cuma naluri dasar aja dan dia sendiri gak pernah pengen ada ikatan sama lawan jenis. Tapi sebaliknya, Matthias ngerasa dia harus ngatasin hasrat itu biar gak jadi beban yang berat. Dan dia makin gak senang sama emosi yang dia rasain ke Layla. Hanya Layla yang dia lihat di dunia ini. Semua inderanya terfokus ke Layla. Matthias bisa ngerasain gairah yang tak terkendali muncul dan kadang-kadang dia gak bisa nahan pikiran-pikiran tentang Layla. Dan Matthias jadi putus asa saat dia sadar kalau dia berada di cengkeraman perasaan aneh ini.
Harusnya perasaan-perasaan kayak gini nggak layak masuk di daftar prioritasnya, terutama Laila Lewelin. Tapi meski gitu, Matias tetap pengen mastiin, dan gak lama Matias sampai di dekat pondok. Di sisi lain, setelah nganter Kyle pergi, Laila dengar suara kicauan burung samar-samar. Setelah dicari tahu, ternyata ada bayi burung yang jatuh dari pohon di halaman belakang rumahnya. Sangat khas dengan Laila, dia nolongin bayi burung itu. Dia taruh di saku celemeknya, terus buru-buru ke gudang buat ambil tangga. Setelah sampai di pohon tempat sarang bayi burung, Laila mulai naik tangga. Tapi karena sarangnya cukup tinggi dan tangganya gak nyampe, jadi Laila harus manjat beberapa dahan pohon. Setelah dirasa cukup dekat sama sarangnya, Laila ambil bayi burung dari celemeknya dan ngembaliin bayinya ke sarang, sedangkan tangan yang lain megang dahan pohon kuat-kuat biar gak jatuh. Namun sebelum dia bisa bernapas lega, gak disangka-sangka, setelahnya Laila malah kehilangan keseimbangan. Beruntungnya dia masih bisa bertahan sambil megang dahan pohon. Meskipun setelahnya dia secara gak sengaja nyenggol tangga pakai kakinya sampai tangganya jatuh. Laila panik karena tinggal nunggu waktu aja sampai Laila juga ikutan jatuh karena dahan yang dia pegang mulai berderit. Makin panik, Laila teriak-teriak manggil Paman Bill berkali-kali. Tapi dia ingat kalau Paman Bill gak ada di rumah. Terus dia teriak manggil Kyle sambil nangis. Meskipun Kyle udah jauh, tapi dia gak tahu harus ngapain lagi. Karena cuman Kyle harapan satu-satunya. Saat itu dia dengar suara yang gak terduga manggil namanya. Di sana Laila ngelihat Matias berdiri di bawah pohon ngeliatin Laila seolah-olah Matias lagi jalan-jalan santai. Matias ngelihat tangga yang tumbang dan dahan yang setengah patah dan ngelihat kondisi Laila yang hampir bahaya. Akhirnya Matias nawarin diri buat nyelamatin Laila. Ngelihat Matias yang senyum-senyum, Laila nolak bantuan Matias meskipun dia tahu dia bakal jatuh kapan aja. Laila juga berusaha mengayun-ayunkan tubuhnya ke arah batang pohon, tapi gagal dan malah bikin dahan yang dipegang Laila makin retak. Karena takut, Laila mulai teriak manggil-manggil Kyle. Sambil menyilangkan tangannya, Matias ngetawain Laila yang gelantungan di pohon dan bilang Kyle gak bakal datang. Laila tahu Matias ini kejam dan gak peduli, tapi gimana bisa dia ngeliatin orang dalam bahaya dan gak kelihatan khawatir sedikitpun. Harusnya Laila gak ngarepin belas kasih dari duk gila itu. Laila teriak nyuruh Matias pergi, kayak, lu kalau nggak mau bantuin gue, mending pergi aja sana, jangan malah ngeliatin doang. Lu ngapain masih di sini? Dan Matias bilang di sana dia mau bantuin Laila, karena dia bukan orang yang berhati dingin. Matias juga nawarin buat manggilin Kyle karena Laila kelihatan putus asa teriak-teriak nyari Kyle. Laila yang udah gelantungan lama denger itu nggak percaya dong, serius nih Matias mau bantuin dia. Tapi kata Matias, karena Kyle pendek, jadi kayaknya lebih baik manggil Dr. Edman aja, ayahnya Kyle. Kayak bercanda gitu dia ngomongnya. Laila mulai kesal dan pengen ngehina Matias, tapi situasi nggak mengizinkan. Waktu Laila pikir lebih baik dia jatuh dari pohon ketimbang minta tolong sama Matias, rasa takutnya muncul lagi. Dan akhirnya Laila minta Matias buat nyelamatin dia. Sambil ngebuka lengannya dan ngelepas jaketnya, Matias nanya apa Laila yakin soal itu. Kalau yakin, coba panggil Matias. Coba mohon bantuan ke Matias gitu. Matias maju beberapa langkah. Kayaknya Matias nggak bakal ngangkat satu jari pun buat bantuin Laila sebelum Laila ngelakuin permintaan Matias. Laila tahu kalau Matias bisa ngelakuin hal gak berperasaan kayak gitu. Dan mau gak mau Laila nurut. Dia teriak tolong ke Matias sambil nangis sekaligus marah gitu. Pokoknya tangisannya makin putus asa dan terus-terusan manggil Matias sampai akhirnya Laila mulai jatuh ke bawah. Matias kemudian ngelangkah maju dan saat Laila mulai jatuh, dia cepat-cepat lari ke tempat yang tepat di mana dia bisa nangkep Laila. Akhirnya Matias bisa nangkep Laila dengan tepat waktu. Sampai-sampai mereka berdua jatuh ke tanah. Posisinya Matias ini meluk Laila yang ada di atasnya biar gak kena dampak serius gitu. Dan Laila pun juga megang Matias erat-erat. Setelah sadar, Laila nginget lagi seberapa jauh dia jatuh. Dan kayaknya pas Laila jatuh kok nyaman gitu, gak ngerasain sakit atau apapun. Dan Laila pun mulai sadar kalau dia jatuh di atas tubuh Matias. Dan Matias udah nyelamatin dia dari cedera. Karena Laila dipeluk Matias, jadi di situ otomatis dada Laila nempel ke dada Matias. Dan tentu aja Laila bisa ngerasain detak jantung Matias.
Lengan Matias masih melingkari punggung dan bagian belakang kepala Layla. Dan saat Layla diam-diam mengangkat kepalanya, dia bisa nyium bau mint samar-samar yang keluar dari kulit halus di leher Matias. Layla mulai kepanasan dan ngeblush. Seluruh tubuhnya kerasa panas. Layla mulai meronta buat ngelepasin diri dari Matias. Tapi semakin dia meronta, pelukan Matias semakin erat. Dengan terengah-engah, Matias nyuruh Layla diem, jangan gerak-gerak. Tapi Layla ngeyel, emangnya Layla mau diem gitu aja. Layla nyoba teriak tapi gak ada suara yang keluar. Sementara itu, tubuh Matias makin hangat. Matias meluk punggung dan kepala Layla lebih kenceng. Dan muncul sensasi aneh di diri Layla. Karena insting takutnya keluar, Layla berusaha lagi berlepas dari pelukan Matias sekuat tenaga, tapi makin lama makin gak berdaya. Saat rasa takutnya udah sampai puncak, Layla ngeliat telinga Matias di depannya. Dan gak pikir panjang, Layla langsung ngegigit telinga Matias itu. Matias mengerang kesakitan dan ngedorong Layla menjauh. Kemudian Matias ngeliat ke arah Layla dan bingung kenapa Layla gemeteran, padahal Layla yang udah nyerang Matias. Matias pun mulai ketawa dengan tatapan kurang ajar di matanya. Matias bilang seharusnya Layla bertingkah seperti seorang lady. Tiba-tiba tangan Matias yang tadi ngusap telinganya sendiri terulur dan megang rambut Layla. Narik Layla ke arahnya dan mereka berbaring telungkup di tanah. Matias nanya, apa ini ucapan terima kasih yang didapat setelah nyelamatin Layla? Bukannya menggigit telinga orang itu gak sopan. Tapi menurut Layla, kalau Matias aja gak bersikap kayak pria sejati, kenapa Layla harus bersikap layaknya seorang lady? Layla memalingkan wajahnya yang memerah dan berusaha ngedorong Matias. Kemudian Matias megang dagu Layla biar Layla ngadep Matias lagi. Tangannya kerasa sangat panas. Matias nanya, bukannya sebelumnya Layla bilang kalau Matias ini adalah pria terhebat di seluruh Carlsbad? Tapi ternyata Layla salah. Kalau memang Matias pria terhormat, gak mungkin dia ngelakuin hal-hal yang buruk kayak gini. Layla masih berusaha ngelepasin diri dari Matias. Rasanya dia bakal nangis. Mata Matias jadi gelap saat dia sadar kalau Layla menggosok bibirnya sendiri seolah-olah ada sesuatu yang kotor di bibir Layla. Sebelum Layla selesai bicara, Layla menjerit karena Matias juga ngegigit telinga Layla. Dalam sekejap, Matias nahan tangan Layla dan mulai ngejilat telinga Layla sampai Layla menjerit gitu. Awalnya Matias cuma balas dendam main-main aja, sampai akhirnya Matias berubah pikiran dan ngedorong tubuh Layla ke bawah dengan paksa. Awalnya kan Layla ada di atas Matias, nah sekarang posisinya berubah. Matiaslah yang ada di atas tubuh Layla. Layla menggeliat sambil nangis dan terengah-engah, sedangkan Matias gigit telinga Layla lebih keras. Matias pakai seluruh berat tubuhnya buat ngejepit tubuh Layla, sampai akhirnya muncul bekas gigitan di telinga Layla yang memerah. Matias ngerasa puas ngelihat penampilan Layla yang berantakan. Dilihatnya mata Layla yang kosong bengkak karena air mata dan bibir yang lebih gelap dari biasanya. Matias genggam jari-jari Layla begitu erat sampai hampir patah. Terus Matias mulai nempelin bibirnya ke bibir Layla. Matias di sini lagi nyium Layla dengan posisi di atas tubuh Layla. Karena kaget, Layla berusaha buat ngerapetin bibirnya sebagai pertahanan diri, seolah-olah nolak ciuman Matias. Tapi ternyata itu gagal. Matias dengan gampang ngelewatin penolakan itu. Matias ngedorong lidahnya ke mulut Layla dengan penuh. Lidah Matias mencoba masuk ke mulut Layla. Air liur mulai mengalir dari bibir mereka yang menyatu, bersamaan dengan suara desahan dan rintihan. Semakin Layla meronta, semakin kuat Matias menahannya. Namun, semakin Matias melakukannya, semakin keras Layla meronta. Kebanyakan Layla menutup matanya rapat-rapat. Namun, setiap kali dia membukanya sebentar, dia ngelihat sesuatu yang berbeda. Dedaunan bergoyang di depan langit, lalu Matias. Lalu bayangan dedaunan yang bergetar di tanah, lalu Matias lagi. Debu kabur yang muncul dari tanah mengelilingi tubuh mereka yang saling terkait. Ciuman Matias yang liar dan ganas sepertinya lebih mendekati kekerasan daripada nafsu. Setelah titik tertentu, Layla kehilangan kesadaran atas apa yang sedang terjadi. Yang Layla sadari hanya ketakutan yang luar biasa karena gak bisa bernafas. Sementara itu, Matias terus menghisap bibir Layla dan melingkarkan lidahnya di sekitar bibir Layla dengan intensitas yang semakin besar.
Laila ngerasa mirip binatang yang ditangkap oleh predator dan dimakan hidup-hidup. Saat Laila terus terkesiap dan terisak, dia tersadar kembali saat bibir Matias itu menyentuh lehernya. Tulang selangka Laila terbuka saat Matias merobek kancing atas blusnya, sementara bibir Matias terfokus pada tempat di mana dia bisa merasakan detak jantung Laila. Tangan Matias berpindah dari paha ke pinggang Laila. Laila menggelengkan kepalanya begitu kuat hingga dia pusing dan dia meraih kemeja Matias. Beberapa kancingnya jatuh ke tanah. Kuku jari Laila meninggalkan beberapa bekas cakaran berwarna merah cerah di leher Matias. Sementara itu, bibir Matias sempat meninggalkan bekas merah di kulit atas tulang selangka Laila. Saat bibir Matias mulai turun lebih rendah dari tulang selangkanya, Laila berteriak lebih keras. Laila gak bisa memproses apa yang terjadi. Yang Laila alami cuma rasa takut yang putus asa saat merasakan panas tubuh Matias dan tangan Matias yang sibuk nyentuh Laila dan berbagai sensasi aneh yang memalukan lainnya. Untungnya Matias gak melangkah lebih jauh dari situ. Matias menopang dirinya dengan satu tangan terus natap Laila. Laila membuka matanya. Matias masih terengah-engah, tapi udah gak ada lagi tatapan gila dan penuh nafsu di mata Matias. Sebaliknya, matanya tampak tenang, sama seperti tatapan matanya saat dia nginjak koin emas Laila yang jatuh, dan sama seperti perasaan tenang saat nembak seekor burung. Perasaan terhina yang diberikan Matias ini bikin Laila makin tersipu. Setelah menatap Laila sejenak, Matias perlahan menutup matanya, lalu membukanya lebih perlahan lagi. Dan jauhnya berhenti gelisah saat napasnya mereda. Angin sepoi-sepoi yang bertiup dari hutan bikin rambut Laila yang berantakan berkibar-kibar. Sambil menatap rambut emas Laila itu, Matias bersihin debu di tangannya, terus duduk di samping Laila. Matias ngeliatin pemandangan seorang wanita tergeletak di bawah naungan pohon sedang terisak-isak. Cucian kering berkibar-kibar di tali jemuran di halaman sebuah pondok tua, dan dirinya sendiri di tengah pemandangan aneh ini sedang duduk dengan pakaian dan rambut acak-acakan. Matias terkekeh pelan pada dirinya sendiri sambil menyapukan rambut dari keningnya. Laila kini meringkuk seperti bola mencoba mengatur napas. Waktu Matias ngelihat Laila gemetaran, tawanya semakin intens. Matias berhenti ketawa dan menghela napas panjang sambil perlahan mengusap air liur dan darah dari bibirnya pakai punggung tangan. Di benaknya, Matias selalu bilang kalau Laila bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, ya who knows. Dan saat Matias natap Laila lagi, ternyata Laila udah merangkak ke kaki pohon sambil megang dahan pohonnya dengan gemetar dan ngeluarin air mata. Setelahnya Matias perlahan berdiri. Dalam hatinya Matias ngomong bahwa Laila nggak sadar kalau sebenarnya Matias pengen meremas leher kecil Laila dengan tangan Matias. Setelah dia ngambil jaketnya, tanpa ragu Matias berbalik dan pergi ninggalin Laila. Baru setelahnya Matias sudah nggak kelihatan, Laila mulai berdiri. Dia ngambil kacamatanya dan jalan tertatih-tatih menuju pondok. Langkahnya beberapa kali terhenti karena dia agak goyah. Laila nyesel banget soal kejadian tadi dan dia mulai nangis. Gak peduli berapa kali dia nyoba ngusap bibirnya, tetap gak bisa ngilangin perasaan gak nyaman yang melekat di bibirnya. Setelah sampai di keran air, Laila mulai ngebasuh wajahnya beberapa kali, bahkan gak peduli sama bajunya yang udah basah kena air. Di situ Laila terus bergumam gitu kan, menyangkal apa yang terjadi barusan. Napasnya gak teratur, ember dibiarin sampai airnya penuh. Pokoknya pikiran Laila ini udah kacau lah ya. Laila ngerasa kayak dikuliti gitu. Sekelilingnya tampak sama, hanya saja jantung Laila masih berdebar kencang. Laila nggak tahu apa yang sebenarnya dia takutin. Yang dia tahu pasti kalau ada sesuatu di lubuk hatinya yang bilang kalau Laila harus melarikan diri. Laila ngebasuh wajahnya lagi beberapa kali. Dia menyeka lehernya yang penuh bekas merah. Dia nyuci telinganya, tapi meskipun begitu, dia masih ngerasain perasaan yang ditinggalkan Matias barusan. Laila menatap kosong ke langit dan ngangkat ember, terus nuangin airnya ke atas kepalanya, sampai-sampai tubuhnya menggigil. Dan waktu ingat soal kondisi di mana dia putus asa tadi, dia ngisi air lagi dan kumur-kumur. Dia muntahin airnya, kumur-kumur lagi, terus kayak gitu berharap kenangan itu juga hilang. Tapi nggak ada gunanya. Bahkan sampai dia kemasukan air pun dan batuk-batuk, perasaan itu juga masih ada.
dan batuknya tadi berubah jadi isak tangis. Beda dari Layla, setelah bersih-bersih, Matias jalan-jalan sebentar di taman sebelum tidur. Kejadian tadi nggak mengganggu Matias sebenarnya. Masalahnya, ingatan Matias ini jadi makin jelas. Dia ingat waktu Layla berbaring di pelukannya. Rasionalitas Matias mulai hilang dan digantiin sama keinginan kuat buat memiliki Layla seutuhnya. Kayaknya dia udah jadi binatang buas. Seandainya aja Layla nggak nangis waktu itu, pasti Matias nggak bakal ngelakuin hal bodoh. Matias pengen ngelepasin diri dari keinginan konyol terhadap seorang wanita cantik. Bunga yang Matias cabut dan remas ngeluarin aroma segar dan kuat yang ngingetin dia sama aroma tubuh Layla. Dan semakin banyak bunga yang dia remas, kenangannya bersama Layla juga ikut muncul. Setiap kali Matias kembali ke Arvis, Layla itu semakin dewasa. Tempat tinggalnya selalu penuh sama bunga mawar yang mekar sempurna. Dalam benaknya, Matias ngebayangin Layla perlahan-lahan tumbuh menjadi seorang wanita seiring berlalunya musim. Namun pada akhirnya semuanya sia-sia. Sambil menyeka tangannya yang beraroma mawar ke bibirnya, Matias berjalan melintasi tanah di mana kelopak bunganya berjatuhan. Saat senja menjelang, angin sejuk mulai bertiup dan Matias pun masuk ke dalam mansion. Di sisi lain, Kyle udah nyampe di rumahnya dan sekarang ada di dalam kamarnya. Sedari tadi dia cuma duduk di kursi dekat jendela dan raut wajahnya dingin. Waktu Kyle dan Layla makan siang bareng, Kyle berusaha bersikap normal. Tapi dalam hatinya, Kyle tahu kalau kondisi mereka udah nggak sama lagi. Dan kalau Kyle nggak cepet-cepet dapet solusi, dia bakal kehilangan Layla. Kyle gak mau ada jarak di antara dirinya dan Layla. Dia pengen ngabisin waktu bareng Layla, tapi bukan sekedar teman baik atau sahabat aja. Jadi Kyle udah gak bisa nunda lagi. Kyle buru-buru keluar kamar dan pergi ke ruang kerja ayahnya. Sebelum masuk ke sana, dia ngerapiin pakaiannya dan ngeyakinin dirinya lagi. Kali ini Kyle gak bakal ngebiarin ada jarak di antara mereka. Akhirnya Kyle masuk ke ruang kerja ayahnya. Dia berdiri di depan ayahnya. Ayahnya pun ngerti kalau ini adalah masalah serius. Kyle ngeberaniin diri buat ngomongin hal ini ke ayahnya. Rencana sebelumnya, Kyle bakal pindah ke ibu kota buat kuliah. Sementara Layla tetap di Carlsbad buat jadi guru. Kyle gak percaya bakal tiba saatnya mereka berdua bakal terpisah jauh. Jadinya Kyle mikirin kemungkinan lain. Gimana kalau Kyle dan Layla kuliah bareng? Sementara Kyle belajar kedokteran, Layla bisa belajar ornitologis. Jadi kita bisa hidup bersama selama sisa hidup kita. Kita bisa menjadi teman, kekasih, dan rega. Itulah yang ada di pikiran Matias. Dengan basa-basi, Kyle ngungkit soal pernikahan yang direncanain ibunya buat Kyle. Tapi menurut ayahnya, Kyle gak perlu buru-buru soal pernikahan ini. Dengan tegas, Kyle menatap mata ayahnya dan bilang kalau dia pengen menikah. Kyle bilang dia pengen nikah sama Layla dan kuliah bareng Layla. Ya, jadi itulah permintaan Kyle ke ayahnya.